Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, sahabat Kabisa yang dirahmati oleh Allah, kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang dirahmati dan penuh keberkahan. Insya Allah pada hari ini kita akan sama-sama belajar, mengkaji terkait tema yang akan kita bahas, yaitu Ramadan Syahrul Quran. Sahabat Kabisa yang dirahmati oleh Allah, Ramadan ini merupakan bulan atau di mana Al-Quran awal mula diturunkan. Ya. Kalau kita kaji ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, kita saksikan, kita kaji bersama mulai dari ayat 183 mengkaji tentang kewajiban saum Ramadan. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya kemudian membahas tentang fidyah, ya. Fidyah yang kemudian diperuntukkan untuk mereka-mereka, ya, yang mampu tapi dengan kepayahan. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman yang menjelaskan bahwa di bulan ini, di Syahrul Ramadan ini, unzila fihil Qur'an. Allah turunkan Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi hudan, menjadi petunjuk. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lalu kemudian menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat Kabisa rahimakumullah, Al-Quran, kalau kita kaji secara mendalam, ini merupakan bagian dari amalan-amalan yang kata Allah Ta'ala dalam firman-Nya, ini disebutkan sebagai tijaratan lan tabur, ya. Sebagai perniagaan yang tidak mengenal merugi. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yatsluna kitab Allah. Wah, katanya orang-orang yang membaca kitab Allah. Wa aqamas shalah, lalu dia mendirikan shalah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, lalu kemudian dia menginfakkan sebagian yang kami anugerahkan kepadanya. Sirran wa alaniyatan, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka ketika itu dia sedang berniaga dengan perniagaan yang tidak mengenal kata merugi. Biasanya ketika kita berniaga, berdagang, maka kadangkala kita menemukan seseorang itu dia merugi. Atau dalam keadaan yang lain, dia merasakan, ya, sebuah keuntungan dari perniagaan itu. Nah, tetapi kata Allah, ada perniagaan katanya yang tidak mengenal kata merugi. Yaitu yang pertama, salah satunya ialah yatsluna kitab Allah, yaitu membaca kitab Allah. Nah, membaca kitab Allah ini merupakan sebuah perniagaan yang dilakukan langsung, ya, antara Allah dengan seorang hamba. Tentu saja ketika kita mengetahui, ya, arti membaca, kata yatslun, dia tidak hanya sekedar membaca, tapi ada proses pemaknaan di sana, ada proses perenungan di sana. Ayat tentang turunnya Al-Quran disisipkan di antara kewajiban saum, kemudian dengan ayat tentang fidyah, kemudian tentang ayat turunnya Al-Quran, ini menjelaskan bahwa alangkah lebih baiknya jika kita ketika di bulan Ramadan ini, kemudian kita memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan, agar kita senantiasa, ya, bermuamalah dengan Al-Quran. Nah, inilah yang insya Allah akan kita bahas, ya, pada saat ini. Nah, salah satunya itu tadi, ya, yatsluna kitab Allah. Terkait bagaimana membaca ayat-ayat Allah melalui firman-Nya. Karena tentu saja bagian, ya, di antara salah satu kemenangan terbesar kita di bulan ini adalah manakala kita mampu meningkatkan kedekatan kita dengan Allah melalui ayat-ayat-Nya, melalui firman-Nya, yaitu Al-Quran. Namun sebelum kita membahas tentang bagaimana agar kita lebih dekat dengan Al-Quran, maka kita akan kaji terlebih dahulu tentang apa itu Al-Quran. Sungguh, ya,
kita saksikan bersama bahwa banyak sekali orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang mengkaji tentang Al-Quran. Tetapi di lain pihak, dia mengabaikan tentang pemaknaan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Bahkan, nauzubillah min dzalik, tidak mengenal sama sekali tentang kitabnya. Apa itu Al-Quran? Maka pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan ya tentang apa itu Al-Quran, keistimewaan-keistimewaan Al-Quran yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, kalau kita kaji, secara bahasa ini diambil dari kata qara'a. Artinya membaca. Qara'a ini bisa artinya al-jam'u. Al-jam'u itu artinya mengumpulkan, bisa juga al-dhammu, bisa juga menggabungkan. Artinya menggabungkan setiap huruf, ya, setiap kalimat satu dengan yang lainnya sehingga tersusun dengan tertib. Itu arti Al-Quran secara bahasa. Adapun secara istilah, di dalam beberapa kitab ulumul Quran didefinisikan bahwa Al-Quran itu dia adalah kalamullah. Dia adalah merupakan firman Allah, al-mu'jizu. Kitab Allah yang mengandung kemu'jizatan. Kemudian diartikan sebagai al-maktub fil masahib, yang kitab itu mengandung kemu'jizatan dan dia ditulis di mushaf. Al-manqul bit tawattur, lalu kemudian ditukil, diriwayatkan secara mutawatir, dan al-muta'abbad bit tilawatihi. Dan jika kita membacanya, kita akan mendapatkan pahala. Jadi mengandung mengandung ibadah ketika membacanya. Itu berdasarkan pengertian Al-Quran, berdasarkan Imam Al-Zurqani dalam kitab Manahilul Irfan. Hal yang sama disampaikan juga oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan. Demikian pula Mana'ul Qatan dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran. Namun ada definisi yang lebih lengkap. Ini dalam kitab, ada satu kitab, kitabnya tipis, tapi dia mengkaji beragam bagian pokok-pokok dari Ulumul Quran, bahwa Al-Quran itu ialah kalamullah, merupakan firman Allah, al-mu'jizu, yang mengandung kemu'jizatan, al-munazzalu, yang diturunkan ala khatimil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada nabi terakhir, yang diutus oleh Allah, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-manqul ilaina bit tawattur, disampaikan kepada kita dengan cara mutawatir, kemudian diwasitati aminil wahyi, di mana kemudian setiap wahyunya itu ditukil, disampaikan secara mutawatir, diwasitati aminil wahyi, dengan melalui wasilah, melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kemudian al-mabdu' bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surah Al-Fatihah, wal mukhtatamu bi suratin Nas, yang ditutup dengan surah An-Nas, wal mutahadda bi aqsari suratin minhu. Yang ketika dibaca, si ayat-ayatnya itu, meski ayatnya dengan surah terpendek pun, dia menantang orang lain untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Nah, sahabat kabisa rahimakumullah, ayat Al-Quran ini, atau Al-Quran ini, dia mengandung beragam keistimewaan. Yang jika kita kaji satu persatu, Masya Allah, betapa luar biasanya Allah menurunkan kitab ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara salah satu kemu'jizatan atau keistimewaan Al-Quran itu ialah mu'jizat. Mu'jizat itu artinya diambil dari kata al-azzu. Al-azzu itu artinya melemahkan. Melemahkan apa maksudnya? Yaitu melemahkan orang lain untuk mendatangkan yang semisal dengannya, dengan Al-Quran. Meski seluruh manusia dan jin bersatu, wala in istama'atil insu wal jinnu, mereka berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, tidak akan ada seorang pun yang mampu. Dan Al-Quran ini menjadi kemu'jizatan yang paling besar, yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbicara tentang mukjizat, sahabat kabisa, ini kita bisa bagi menjadi dua bagian. Mukjizat itu bisa terjadi secara hissiyah, bentuknya materi indrawi, dan ini terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bersifat akliyah, bersifat akli, logik begitu. Nah, ini yang terjadi, bagian yang lain yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Nah, ketika kita berbicara tentang kemu'jizatan al-hissiyah,
Ini kita contohkan misalnya seperti perahunya Nabi Nuh. Terlihat, terindra begitu. Bagaimana kemudian perahu Nabi Nuh dikuatkan, diberi kekuatan oleh Allah ya untuk mampu menerjang ya air bah yang begitu besar. Lalu kemudian seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim, manakala kemudian beliau hendak dibakar di api yang sangat besar, Allah kemudian dinginkan api itu, yang sifatnya api itu panas, Allah dinginkan sifat api itu menjadi dingin. Dan itu terlihat, terindra, terlihat oleh umatnya. Kemudian atau seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau mampu ya menyembuhkan mereka-mereka ya yang sakit sejak lahir, yang buta sejak lahir, atau bisa menghidupkan yang mati, dan semuanya dengan seizin Allah, semuanya terindra. Adapun Nabi Muhammad SAW, di antara mukjizat yang paling besar itu adalah yang sifatnya aqliyah, dan ini tidak terjadi pada umat yang lain, yaitu Al-Quran. Nah, aspek-aspek kemukjizatan ini banyak sekali ragam dan macamnya. Di antaranya, ya, ada yang bersifat i'jazul balaghi. Kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu membaginya menjadi 3 bagian. Kalau Imam As-San'ani dalam At-Tibyan fi Ulumil Quran ini menjadi 10 bagian. Tapi kalau dikategorikan, kita ambil garis besarnya, jumlahnya sama, gitu. Secara garis besarnya sama. Nah, yang pertama, yang termasuk kategori sebagai i'jaz itu ialah i'jazul bayani. I'jaz dari aspek balaghah, dari segi susunan, ya, dari segi kosakatanya, dari segi kemudian susunannya. Masya Allah, ya, hadirin ya, sahabat kabisa rahimakumullah, jika kita telaah ya Al-Quran secara mendalam, kita baca tiap ayat dan ayatnya, ternyata ya satu huruf dengan huruf yang lain ini saling berkaitan. Ya. Satu kata dengan kata yang lainnya saling berkaitan. Lalu kemudian satu kalimah dengan kalimahnya pun ini Masya Allah luar biasa, pemaknaannya sangat luar biasa dan mendalam. Barangkali pernah di antara sahabat kami bisa menyaksikan mengapa di satu kalimat menggunakan ya fa, kemudian di kalimah yang lain, di ayat yang lain menggunakan kata summa, padahal artinya sama, lalu atau kemudian. Makanya oleh Imam ada seorang ulama itu mengatakan ya bagaimana kemudian setiap pemaknaan dalam lafaz-lafaz Al-Quran ini mengandung kemukjizatan yang luar biasa. Huruf yang kemudian disambungkan dengan kosakatanya, kosakata kemudian dengan kalimahnya, kalimah dengan ayatnya. Ya. Ada satu kitab yang luar biasa, di sana dijelaskan bagaimana kemudian di Al-Quran itu antara sinonim itu saling berhubungan. Ya. Antara antonim satu kata dengan kata yang lainnya pun saling berhubungan. Antara sebab dan akibatnya pun, ya dari segi susunannya itu pun saling berhubungan, saling seimbang. Serasi dengan begitu indahnya. Ada keseimbangan yang misalnya secara khusus ya, jumlah kata ayyam ya, yaum ayyam itu kalau dalam plural atau yaum ya, kata yaum itu dalam tunggal, dalam bentuk tunggal, itu di dalam Al-Qur'an ada 365 ya. Diulang sebanyak 365 kali. Sebanyak jumlah hari dalam 1 tahun. Sedangkan kalau dalam hari bentuknya plural ya, ayyam ya, itu jumlahnya ada 30. Sebanyak hari dalam 1 bulan. Luar biasa kalau kita kaji secara mendalam. Selain aspek balaghi, ada pula ya i'jaznya itu bayani, kemudian i'jaz yang lain itu berupa maudhu'i. Maudhu'i itu artinya tema. Bagaimana kemudian tema-tema Al-Quran ini memberikan kita sebuah pengetahuan, memberikan kita hidayah ya, agar kemudian kita menemukan beragam hal yang kita kehendaki dan kita cari. Di Al-Quran kita temukan tema-tema terkait dengan pribadi atau individu. Kita pula temukan di dalam Al-Quran hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, dengan masyarakat, ya terkait dengan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Berarti ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran sangat luar biasa. Kemudian, setelah ijaz maudhu'i, jadi ada i'jazul balaghi ya atau bayani, ada i'jaz maudhu'i, ada i'jaz ilmi. Nah, i'jaz ilmi ini, kalau i'jaz ilmi ini berkaitan dengan ya bagaimana keistimewaan Al-Qur'an ya terkait isyarat yang terkandung dalam Al-Qur'an yang kaitannya dengan hakikat alam semesta, yang kaitannya dengan sains. Ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman ya
terkait bagaimana fenomena-fenomena alam. Seperti dalam surah Al-Anbiya ayat 30 dan lain sebagainya. Nah, kemudian keistimewaan yang lain, selain i'jaz tadi ada dalam ta'rifnya, bahwa Al-Quran itu ialah kalamullah. Al-Quran itu merupakan firman Allah. Firman Allah itu artinya apa? Ya, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada firman-firman atau perkataan-perkataan yang lain selain kata-kata Allah. Mulai dari kata alif sampai ya-nya, ini semuanya merupakan firman Allah. Tidaklah malaikat Jibril kecuali hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah Nabi Muhammad SAW pun hanya menerima apa yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam lalu ia sampaikan kepada umatnya. Itu yang kalamullah. Kemudian yang berikutnya, i'jaz yang berikutnya atau keistimewaan yang berikutnya selain tadi ada i'jaz atau mu'jiz, juga kalamullah, juga Al-Qur'an itu merupakan kitab yang taisir, yang mudah. Al-Quran ini merupakan kitab yang mudah dari aspek mana? Dari aspek ketika kita hendak membacanya, kita hendak memahaminya, kita pun hendak menghafalnya, mudah sekali. Jika kita mau. Banyak mereka mengatakan Al-Quran itu sulit, ya. Al-Quran itu sulit, tetapi belum berikhtiar, berusaha. Adakah ya usaha untuk kemudian melaju lebih lagi untuk mengenal apa itu Al-Quran? Nah, selain at-taisir, Al-Quran juga al-khulud. Al-khulud itu artinya abadi. Al-Quran ini bukan merupakan kitab suatu generasi tertentu, zaman tertentu, tapi dia abadi. Al-Quran ini berlaku untuk semua umat, berlaku untuk semua generasi. Dan kemudian, yang terakhir, Al-Quran ini adalah sifatnya asyumul. Asyumul itu artinya universal. Artinya menyeluruh. Apa yang ada dalam Al-Quran ini ya mencakup aspek yang dibutuhkan oleh umat manusia. Jika tadi berkaitan dengan tema, maka ini tentang beragam hal. Kalau kita kaji Al-Quran, maka di Al-Quran itu mengkaji mulai dari aspek akidah, syariat, akhlak. Apapun yang kita cari, mau mencari tentang akidah, bagaimana cara kita ya meyakinkan diri kita terkait keimanan kita, keyakinan kepada Allah, semua ada. Tentang qada dan qadar pun semua ada. Terkait dengan syariah semua banyak ya terdapat di dalam Al-Quran. Apalagi terkait akhlak, terkait adab. Nah, inilah pemaknaan dari asyumul. Nah, Al-Quran ini penamaannya banyak sekali. Kalau dalam kitabnya Al-Burhan, Imam Az-Zarkashi mengatakan bahwa sifat dan nama Al-Quran ini katanya ada 55. Kalau kita mengkaji di kitab yang lain, pada mana Al-Qur'an ini memisahkan. Ada nama, ada sifat. Dan ternyata penamaan ini tidak sembarang. Ada hikmah. Di balik mengapa penamaan Al-Quran ini disebut Al-Quran dan lain sebagainya. Al-Quran ini bisa disebut, namanya ini ada beragam ya. Ada disebut Al-Quran, Al-Kitab, At-Tanzil, Al-Dhikr. Banyak sekali. Dan Al-Furqan. Adapun sifat-sifatnya, Al-Quran ini bisa hudan, syifa, mau'izah, mubin, bashir, nazir. Banyak sekali. Kenapa Al-Quran disebut Al-Quran? Al-Quran, ini disebut Al-Quran, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, ini karena di Al-Quran ini katanya kenapa disebut Al-Quran? Karena dia mencakup beragam hal, intisari semua ilmu itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kenapa dalam Al-Quran? Karena dia mencakup beragam intisari dalam kitab-kitab terdahulu, semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, sedangkan di dalam disebut kitab, karena di Al-Quran ini katanya menghimpun ya, beragam kalimah, beragam kata, beragam kalimah ya, yang kemudian memiliki pemaknaan tertentu yang mengandung hikmah yang mendalam. Inilah kenapa dinamakan Al-Kitab. Lalu kemudian disifati dengan syifa, ya, mau'izah, kemudian juga hudan. Disebut syifa karena ketika kita membaca Al-Quran dia jadi obat. Obat dari kekafiran, obat dari kemunafikan, ya, obat dari kegundahan. Jadi katakan mubin, karena kan dia penjelas dari mana yang hak dan yang batil. Disifati juga ada bashir, ada nadhir. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita seolah di bawah ya terkait bagaimana indahnya kita ya jika kemudian Allah tempatkan kita di surga.
Tapi pun di waktu yang sama ada nudhir, kita diberikan peringatan bagaimana Masya Allah ngerinya ya. Ketika nauzubillah min dzalik, kita dipersaksikan bagaimana kondisi keadaan neraka. Ada juga ajiz. Ajiz ini artinya yang mulia. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah akan meniadakan katanya kehinaan orang yang membacaan jika dia mengamalkan Al-Quran tersebut. Mau'izah itu artinya nasihat. Karena ketika seseorang membaca Al-Quran, maka sejatinya dia sedang diberikan nasihat, diberikan arahan, diberikan petunjuk. Demikianlah Al-Quran. Sahabat Kabisa rahimakumullah, sungguh ya bulan ini merupakan bulan yang mulia. Beruntunglah kita bahwa pada hari ini kita bisa lagi berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Mari kita sama-sama maksimalkan ikhtiar kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, dengan menyelami setiap maknanya. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memaknai setiap ayat demi ayatnya, merenungkannya, kemudian tentu saja kita mengamalkannya. Makanya betul apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, ketika seorang muslim dia hanya membaca Al-Quran, maka dia sedang menghindarinya. Ketika seorang muslim hanya membaca tanpa memaknai, maka dia pun sedang menghindarinya, katanya. Menghindari Al-Quran. Nah, ketika seorang mukmin dia membaca, memaknai arti yang ada di dalamnya, lalu kemudian dia tidak mengamalkannya, dia pun sedang katanya menghindarinya. Maka oleh karena itu, ya, nauzubillah, semoga kita terhindar dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kaifa Nata'ammal Ma'al Qur'an. Katanya, ketika umat Islam dia menjauhi Al-Quran atau hanya sekedar menjadikan Al-Quran ini kitab keagamaan, maka kitab Al-Quran ini dia akan kehilangan relevansinya terhadap realitas-realitas alam semesta. Buktinya katanya, kata Imam Al-Ghazali, justru umat di luar Islam lah yang banyak mengkaji Al-Quran sehingga mereka kemudian melesat ya. Mereka bisa berperadaban, melebihi orang-orang muslim sendiri, padahal sejatinya orang muslim lah yang seharusnya punya semangat Al-Quran. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran ya. Memperbaiki muamalah kita dengan Al-Quran, terutama di bulan yang mulia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.